Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adila Nurul Alifa. Saya adalah mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas MIPA Universitas Garut. Nah, jadi di sini saya sebagai pewawancara yang akan melakukan wawancara dengan tema pelayanan dan kode etik apoteker. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber yakni Bapak Iqbal Sujida Ramadan. Beliau merupakan seorang apoteker yang saat ini tengah bekerja di salah satu klinik. Hah, apoteker di klinik? Ngapain aja? Yuk kita tanya-tanya lebih lanjut. Bapak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak perkenalan dulu ya. Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya apoteker ya. Saya apoteker sudah 5 tahun gitu ya. Praktik di dunia kefarmasian, khususnya di bidang pelayanan di komunitas gitu ya, di apotek. Biasanya di apotek klinik itu kegiatan-kegiatannya apa aja, Pak? Banyak. Kalau di apotek balik lagi tadi ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama gitu, kita harus memikirkan dulu bagaimana cara kita merencanakan obat gitu ya. Jadi membuat perencanaan obat, kemudian setelah membuat perencanaannya kita melakukan pengadaan obat gitu ya. Tentunya lewat jalur resmi, yaitu belinya ke distributor farmasi gitu ya, yang legal, yang terdaftar ya, jangan sampai yang nggak ilegal. Setelah kita melakukan pengadaan, baru nanti kita melakukan namanya penerimaan gitu ya, kemudian penyimpanan ya, dan sampai terakhirnya kita melakukan yang namanya pelaporan gitu ya. Oh ya Bapak, kan di setiap apotek tuh punya pengelolaan sediaan farmasi sendiri. Nah, pengelolaan sediaan farmasi di tempat Bapak bekerja itu bagaimana? Ya pengelolaannya kan kalau saya dibagi 2 ya. Obat itu ada yang, tadi kan apotek saya melayani yang peserta BPJS juga. Jadi pengelolaannya itu dibagi 2. Mana yang buat pasien BPJS, mana yang buat pasien umum gitu ya. Pasien umum tuh yang beli terserah dia lah setelah semampunya pasien gitu. Nah, otomatis pengelolaan obatnya berbeda gitu. Kalau pasien BPJS memang kita harus namanya ada akun e-purchasing, jadi pesan obatnya ke situ gitu. Jadi kita membuat dulu rencana kebutuhan obat. Nanti kalau sudah disetujui sama Dinas Kesehatan Kota, nanti sampai ke Kemenkes gitu ya, sudah disetujui RKO kita, baru kita boleh pesan gitu dengan harga yang memang jauh lebih murah dibandingkan kalau kita pesan ke distributor lewat SP manual gitu, lewat surat pesanan manual gitu. Contoh misalkan amlodipin, kalau satu stripnya bisa 10.000, 8.000, tapi kalau harga JKN itu cuma Rp800 satu strip. Nah, otomatis nanti pengelolaannya beda karena ini pakai harga khusus ke negara gitu ya. Otomatis harus ada pelaporannya juga nanti gitu ke negara karena berbeda gitu kebutuhannya, dan memang kita harus ngasih obatnya juga ke pasien JKN. Nggak boleh kalau kita ngasih obatnya ke pasien umum dengan harga murah dijual harga mahal, misalnya, itu udah menyalahi aturan. Nah, jadi pengelolaannya seperti itu. Dan balik lagi ke yang tadi ya Pak, kan ada kayak terjadi kecurangan kayak gitu. Itu juga kan melanggar kode etik sebagai profesi kan ya. Nah, pelanggaran yang sering terjadi di tempat Bapak bekerja itu biasanya apa ya Pak? Ya kalau sampai melanggar kode etik sih enggak ya, enggak pernah gitu. Maya tadi kan kalau yang namanya orang maling duit kan sebenarnya nggak ada di kode etik itu Maya, paling juga di peraturan perusahaan lah gitu ya. Akhirnya kan teman saya tuh dapat punishment, ya udah diputus kontrak kerjanya gitu. Si asisten saya tuh keputusan akhirnya gitu, ganti uangnya terus diputus gitu kontrak pekerjaannya. Udah nggak sampai harus naik ke pelanggaran etik sih kok. Selanjutnya Pak, kalau misalnya ada pelanggaran kode etik, kan biasanya suka dikasih sanksi gitu kan. Nah, yang dikasih sanksi itu oleh siapa diberikannya Pak? Oleh IAI atau oleh siapa? Ada yang namanya di IAI itu ada yang namanya Majelis Etik IAI ya, disingkatnya MEDAI, Majelis Etik Apoteker Indonesia, kalau nggak salah MEDAI, MEDAI gitu. Nah,
nanti Medai inilah kalau ada urusan-urusan kita pelanggaran etik, biasanya kalau nggak cuma hanya sekedar pembinaan sama IAI, kan ada yang cukup dibina sama IAI, diingatkan, terus kita membuat pernyataan tertulis, selesai gitu ya. Nah, terus Bapak suka dukanya Bapak bekerja di tempat Bapak bekerja apa? Ya, saya senangnya tadi ya, suka dukanya adalah ketemu, kalau di pelayanan tuh, ini intensitas ketemu sama banyak orang itu pasti lebih banyak daripada teman-teman yang cuma di pabrik deh. Saya rasa gitu ya. Beda kalau teman-teman di pabriknya dia di bidang marketing, mungkin banyak relasinya. Kalau saya di pelayanan tuh relasi saya banyak deh sama orang-orang distributor, sama orang-orang prinsipal pabrik kayak mau nawarin produk obat gitu ya. Jadi saya ya menjaga hubungan relasi dengan mereka kan nggak mungkin cuma saya beli ke satu pabrik aja obat gitu, yang lain nggak saya kesampingkan kan, ya nggak gitu juga gitu ya. Terus sama dokter-dokter deh yang lebih enak gitu ya, itu sih lebih banyak link relasinya. Kalau sama dokter-dokter enak deh gitu, misalkan kalau kita udah kenal banget, contoh saya kenal misalkan sama dokter anak, waktu anak saya sakit ya udah gitu, datang aja langsung kayak pribadi ke dokter anak. Terus kalau ini udah aja nanti pas jadwal saya praktek masuk aja gitu, ya udah saya bawa anak saya. Yang lain kena tatip, saya enggak deh. Yang lain ngantri kasarnya deh ya, ngantri saya yang enggak gitu karena kenal gitulah. Jadi ada privilege tertentu kalau kita kenal sama dokter gitu ya. Pertanyaan terakhir ya Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami gitu ya, saya sebagai calon sarjana farmasi? Pesan saya buat teman-teman yang lagi kuliah farmasi gitu ya, kan nggak mungkin ya geser lagi ya gitu, karena udah masuk ke S1, goal akhirnya memang harus menjadi apoteker. Jangan sampai terputus di S1 ya, itu ya. Jadi kalau udah jadi sarjana farmasi, lanjutin ambil profesinya gitu ya, karena emang jujur feel-nya berbeda antara S1 dengan apoteker. Saya dulu di S1 sih nge-lab banget gitu ya, maksudnya tuh banyak hal-hal yang nggak bisa saya gali gitu deh, potensi saya belum kelihatan. Tapi kalau pas ngambil apoteker, nggak tahu nih kedepannya, katanya apoteker mau panjang nggak cuma 1 tahun, katanya bisa 1,5 tahun gitu, karena PKPA-nya mau dilamain gitu ya, biar lebih mantap lah katanya gitu. Ya alhamdulillah, jadi nanti itu jadi bisa kita mengeksplor diri kita tuh senangnya potensi kita cocoknya di mana. Terus yang satu itu ya, lanjutin sampai apoteker, jangan sampai putus di S1 apapun caranya ya. Terus yang kedua adalah terus belajar gitu ya, ada rasa ingin harus terus belajar, karena jujur kalau saya lihat banyak apoteker yang baru lulus tapi mereka memang belum matang gitu ya, belum siap gitu. Dan emang kurikulum pendidikannya seperti itu. Syukur-syukur sekarang kalau udah ada OSCE ya gitu ya, uji kompetensi apoteker Indonesia gitu, syukur-syukur nanti bisa bisa mengikuti lah kalau udah langsung terjun ke dunia kerja gitu ya. Karena banyak yang memang harus belajar lagi deh dari nol. Saya dulu juga gitu kok, ngerasanya harus belajar banget, nggak nol amat sih, tapi kayak nggak pede aja gitu waktu lulus ketemu sama pasien tuh, wah 1 bulan 2 bulan mas saya nggak pede deh gitu. Pas bulan ketiga barulah kaget lihat obat ada ribuan, baru tahu deh gitu. Saya waktu di kuliah sih taunya obat itu aja, tapi kalau udah di lapangan kok banyak banget obat gitu. Ada yang asing belum pernah saya dengar ada. Jadi rasa ingin terus belajarnya harus terus gitu. Kayak sekarang nih lagi wabah pandemi gini kan, ya banyak tuh gitu asupan baru ya gitu. Mungkin teman-teman yang di rumah sakit sih yang merasakan gitu ya, yang di garda terdepan gitu. Penanganan pasien-pasien COVID-19 itu seperti apa sih gitu. Jadi mereka belajar lagi itu sih. Sama yang terakhir ya, tetapkan diri kita deh, kalau kita mau di pelayanan, terus di pelayanan gitu ya, jangan loncat kayak kutu loncat gitu. Kadang ada teman-teman yang industri tiba-tiba nanti tahun ketiganya resign gitu, nggak kuat sama industri, misalkan resign ke pelayanan, ya sayang deh, kapan jadi topnya nanti gitu. Karena ada ya, ini informasi bagus nih dari IAI itu sekarang lagi membuat kayak semacam jenjang apoteker spesialis gitu ya, lagi diskusi sama IAI-nya dunia lah, FIP namanya gitu ya. Nah terkait apa ya, itu terkait jenjang untuk yang spesialis gitu. Jadi apa sih nanti bedanya apoteker yang baru lulus mungkin sama yang udah bertahun-tahun dan yang sudah mengikuti seminar apa-apa, nanti
di borang logbook praktiknya tuh nanti ketahuan gitu. Oh dia tuh nanti dikasih gelar apa itu sedang dirancang sama IA itu. Tapi kalau saya lihat sih masih untuk ya tadi fokus yang di orang-orang pelayanan gitu ya. Untuk yang di industri belum kebayang seperti apa sama di distributor. Tapi kalau untuk yang di pelayanan, wah sangat memungkinkan gitu apoteker spesialis itu deh, karena ada yang apotekernya sehari-hari dia nanganin pasien kanker gitu ya di rumah sakit kanker katakanlah ya, memang harus ya pasti berbeda dengan saya gitu yang sehari-harinya di apotek gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu yang lagi dirancang sama IAI. Jadi harapannya ke depan jadi ada yang kayak gitu, jadi supaya menstimulus kita gitu untuk terus semangat. Jangan mencok-mencok, tapi kalau mencok-mencok kan susah gitu, nggak pernah jadi top gitu. Itu paling pesan saya buat teman-teman yang lagi kuliah S1. Ya. Terima kasih Bapak. Akhirnya wawancaranya selesai. Terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya. Semoga informasi yang didapat gitu bisa menambah wawasan saya, khususnya umumnya bagi teman-teman saya calon sarjana farmasi. Terima kasih Bapak. Sama Dila.